Apa kata Nabi Muhammad SAW? Ya Aisyah, sungguh engkau telah mengatakan suatu perkataan yang ada saja tercampur dengan air laut, maka kalimat itu bisa mengotori air laut itu. Nah, di Indonesia 1 Juni itu disebut sebagai Hari Pancasila, ya kan? Uma sedikit bahas tentang Pancasila perbedaan, namun kita tetap bersaudara. Tapi nanti Uma akan menekankan kepada bagaimana agar perbedaan itu tetap bisa menjadi rahmah, perbedaan itu tetap bisa membuat kita menjadi bersatu, bukan berpecah belah. Salah satunya adalah kita semua saling menghormati satu sama lain dengan cara saling menjaga lisan. Jadi nanti pembahasan Uma lebih ke hifzul lisan. Izinkan Uma cerita sebagai mukaddimah dulu, teman-teman semua. Teman-teman, kita ini punya Pancasila di negara kita, ya kan? Salah satu yang ada di Pancasila di sila ketiga adalah tentang persatuan Indonesia, tentang persatuan. Kenapa sih kita harus membahas mengenai persatuan dan gimana caranya supaya kita nggak berpecah belah? Tentang persatuan ini, negara kita ini unik ya teman-teman semua. Kita tahu bahwa negara kita itu banyak sekali perbedaan macam-macam. Teman-teman di pesantren aja satu kamar atau satu asrama itu dari berbeda-beda daerah ya kan, bahasanya mungkin beda, sukunya mungkin beda, beda suku juga beda karakter misalnya. Atau di Indonesia tidak hanya sekedar perbedaan suku atau perbedaan bahasa, kita juga punya perbedaan agama dan negara kita mengakui beberapa agama gitu kan. Kemudian perbedaan terlalu banyak. Nah, perbedaan ini kalau tidak disikapi dengan bijak atau kalau saling mengunggulkan kelompoknya masing-masing atau saling mengunggulkan daerahnya masing-masing atau agamanya masing-masing akan terjadi perpecahan atau perbedaan ini kalau nggak dirawat dengan baik nanti akan terjadi apa ya perpecahan. Nah kalau sudah terjadi perpecahan nanti Indonesianya jadi nggak baik-baik aja gitu. Nah itulah kenapa pentingnya kita merawat persaudaraan ini. Jadi kalau kita membahas secara awalannya teman-teman semua, ukhuwah atau persaudaraan itu sebenarnya ada 3 yang harus kita jaga. Ada yang namanya ukhuwah Islamiyah, seperti yang tadi Uma bahas ya di dalam pesantren, daerahnya banyak, tapi kita tetap satu agama ukhuwah Islamiyah. Tapi selain ukhuwah Islamiyah yang udah kita tahu, kita harus menjaga ukhuwah Islamiyah, kita ibarat satu tubuh, kata Rasulullah, kalau ada anggota tubuh yang sakit, kita semua sakit. Tapi ternyata kita juga punya ukhuwah persaudaraan namanya ukhuwah wataniyah atau persaudaraan senegara, sebangsa, setanah air. Jadi di Indonesia walaupun nggak semuanya Islam, ada agama Nasrani, mungkin ada agama apa Konghucu gitu ya, ada agama Katolik, Protestan, Hindu, Buddha dan lain-lain. Itu juga adalah persaudaraan sebangsa dan setanah air. Kita punya kepentingan yang sama. Sesama saudara ini, saudara watonnya, sebangsa dan setanah air ini, kita punya kepentingan yang sama. Apa itu? Kita mau hidup dengan tenang di satu negara, satu wilayah. Membahas mengenai ukhuwah watoniyah sebagai mukaddimah pada hari ini, awalan umat sebagai hari ini, pada hari ini, ukhuwah watoniyah itu sudah ditunjukkan oleh Rasulullah SAW pada saat di Madinah. Kalau teman-teman ingat, waktu Rasulullah pindah berhijrah dari Mekah menuju ke Madinah, di Madinah itu nggak semuanya orang Islam. Di Madinah itu ada orang Yahudi, ada orang Nasrani, ya kan? Mereka berbeda-beda, juga sukunya berbeda-beda. Ada Aus, ada Khazraj, dan juga suku-suku yang lainnya gitu. Tapi bagaimana Rasulullah bisa menyatukan dengan Piagam Madinah? Piagam Madinah itu berisi semua orang intinya ya harus menjaga Madinah walaupun mereka berbeda-beda gitu, walaupun agamanya beda, semuanya tetap punya hak yang sama, mendapat perlindungan gitu, mendapat keadilan. Itu sudah ada di Piagam Madinah. Itu sudah ada di Madinah pada saat itu, di mana orang berbeda-beda, tapi bagaimana Rasul merawatnya menjadi satu kesatuan yang utuh sebagai persaudaraan sebangsa dan setanah air. Atau kalau kita bahas di Indonesia sekarang, ya di Indonesia kita berbagai macam agama berbeda-beda, tapi kita saling bersaudara karena kita punya kepentingan yang sama, yaitu ingin tinggal di Indonesia dengan baik, dengan aman, dengan tentram. Jadi kita punya kewajiban menjaga Indonesia dengan baik. Itu ukhuwah wataniyah. Yang ketiga ada namanya ukhuwah basyariyah. Basyariyah itu ukhuwah sesama manusia. Kita pergi ke luar negeri misalnya ya, ketemu atau umroh lah, ketemu sama orang macam-macam, atau pergi ke luar negeri mana, ketemu sama orang berbeda-beda negara. Bersaudara nggak? Bersaudara juga. Kita mau hidup di dunia ini dengan aman, tentram, nggak ada perang, nggak ada apa,
nggak ada permusuhan, pengen hidup dengan aman dan tentram. Kita punya kepentingan yang sama, hidup di bumi dengan tenang, maka jaga bumi baik-baik gitu. Itu namanya ukhuwah basyariyah. Jadi persaudaraan itu adalah terbagi menjadi tiga ya tadi ya teman-teman semua. Kita berbeda-beda, tapi kita punya kepentingan yang sama. Kita mau hidup dengan baik, maka kita harus saling bersaudara satu sama lain. Nah, salah satu yang menyebabkan persaudaraan itu pecah adalah orang-orang yang tidak menjaga lisannya dengan baik. Ini yang mau bahas pada hari ini tentang hifdzul lisan. Ya, bagaimana persaudaraan itu bisa pecah karena urusan lisan. Oke, kita lihat dalam satu keluarga aja kakak adik itu bisa bermusuhan itu karena lisan. Ayah anak, ibu anak itu bisa bermusuhan karena lisan. Satu kaum dengan yang kaum yang lainnya bisa bermusuhan itu gara-gara lisan. Jadi hari ini Oma mau bahas menekankan kepada hifdzul lisan. Oke, bagaimana cara menjaga lisan supaya tercipta kehidupan yang baik. Karena lisan ini terlihatnya remeh, tapi ternyata membawa efek yang sangat besar bagi orang-orang yang tidak mampu menjaganya. Makanya Rasul ingatkan, paling banyak masuk ke neraka itu gara-gara orang yang tidak bisa jaga dua lubang. Apa lubang itu? Lubang mulut dan lubang kemaluan. Kita masuk materinya sekarang ya teman-teman semua. Baik, teman-teman tahu nggak di antara nikmat iman dan nikmat Islam itu apa? Di antara nikmat kita sebagai manusia itu apa? Yang Allah berikan selain nikmat iman dan Islam. Ada nikmat berbicara. Jangan lupa salah satu nikmat yang sering kita lupa adalah nikmat berbicara. Berbicara itu sebuah nikmat. Kenapa? Karena dia bisa mengungkapkan isi hati kita. Ya, gara-gara ada lisan, apa yang ada di hati kita bisa terungkap. Maka itu sebuah nikmat yang luar biasa. Teman-teman lihat dalam surah Ar-Rahman ayat ke 1 sampai 4 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insana 'allamahul bayan." Allah yang Maha Pemurah, Ar-Rahman, Allah yang Maha Penyayang gitu ya, yang telah mengajarkan Al-Qur'an kepada kita. Allah yang menciptakan manusia dan Allah menciptakan kita ini pandai berbicara. Jadi salah satu nikmat yang Allah berikan kepada kita, Allah menciptakan kita ini pandai berbicara sebagai pengungkap isi hati, gitu kan? Atau teman-teman lihat di dalam surah Al-Balad ayat 8 sampai ayat 9 itu ada kata walisana wa syafatain. Jadi Allah telah memberikan kepada kita itu lisan dan juga dua buah bibir sebagai satu nikmat yang sering kita lupa. Nah, teman-teman semua, ingat setiap ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan lisan, maka lisan ini hati-hati karena teman-teman lihat dalam surah Qaf ayat ke-18. Karena setiap apa yang keluar dari sini, seperti yang sudah teman-teman tahu, itu bukan keluar begitu saja, melainkan semua ucapan pasti akan dicatat. Semua setiap detik, setiap kali kita berucap sekecil apapun itu semua akan dicatat. Dalam surah Qaf ayat 18, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi wa raqibun atiyada." Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Qaf, tiada suatu ucapan pun yang keluar dari uh, tiada satu ucapan pun melainkan ketika kita berucap di dekat kita itu selalu ada malaikat yang senantiasa hadir. Tiada suatu ucapan yang diucapkan melainkan ada di dekat kita ini malaikat yang selalu hadir. Artinya apa? Malaikat yang senantiasa mencatat setiap apa yang keluar dari lisan, apapun itu. Jadi kalau lisannya berucap sesuatu, bukan berarti dia keluar begitu aja. Segala sesuatu akan dimintai pertanggungjawabannya. Sesuai dengan kata Allah dalam surah Al-Isra ayat 36. Al-Isra ayat 36. Apa kata-kata Allah SWT? Sesungguhnya setiap pendengaran, penglihatan, dan hati semuanya akan dimintai pertanggungjawabannya. Teman-teman, mulut yang kotor itu berasal dari hati yang kotor. Mulut yang lisan yang jahat itu berasal dari hati yang jahat. Karena di awal kita tahu bahwa lisan adalah penterjemah hati. Jadi gampang sekali ngelihat seseorang itu gimana hatinya. Lihat dari apa yang keluar dari lisannya. Nggak ada jaminan orang-orang yang udah hafal Quran yang luar biasa agama, nggak ada jaminan. Lihat pada saat dia marah. Kalau kita mau tahu seseorang itu siapa, sesungguhnya lihat pada saat dia marah, apa yang keluar dari lisannya. Kalau seseorang dalam keadaan baik-baik aja, pasti baik-baik aja. Tapi kalau misalnya dia dalam keadaan marah, lihat dia bisa kontrol lisannya nggak. Kita pengen tahu hatinya kayak gimana, lihat ketika dia marah, lisannya yang keluar apa aja. Karena lisan tadi adalah penterjemah hati. Apa kata Ibnu Mas'ud, salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW, beliau mengatakan bahwa jauhilah fudulul kalam. Apa itu fudulul kalam? Pembicaraan yang melebihi keperluan. Cukup bagi seseorang itu berbicara, menyampaikan sesuai kebutuhannya saja. Jangan terlalu banyak berbicara. Oke, kemarin kita sempat bahas juga teman-teman semua bahwa
salah satu yang menjadi pintu-pintu masuknya syaitan itu adalah terlalu banyak bicara. Pintu-pintu masuknya syaitan itu apa? Terlalu banyak bicara, terlalu banyak makan, terlalu banyak bergaul, itu pintu-pintu masuknya syaitan. Terlalu banyak makan, bergaul, berbicara, itu pintu-pintu masuknya syaitan. Abdullah bin Mas'ud, salah satu sahabat Nabi, itu pernah berada di bukit sofa, kemudian beliau mengatakan kepada para sahabat-sahabat yang lain, mereka mengatakan begini, wahai lidah, katakanlah kebaikan, niscaya engkau akan mendapatkan keberuntungan. Diamlah, niscaya engkau akan selamat sebelum engkau menyesal. Kemudian orang-orang tanya, apa ini perkataan yang engkau ucapkan sendiri atau perkataan ini engkau dengar? Kemudian Ibnu Mas'ud ini mengatakan tidak. Bahkan aku telah mendengarkan Rasulullah telah bersabda, kebanyakan kesalahan anak Adam ialah pada lidahnya. Jadi Ibnu Mas'ud menyampaikan di atas bukit sofa kepada para sahabat, jaga lisan, jaga lisan. Begitu kira-kira para sahabat mengatakan, ini engkau yang mengatakan sendiri atau engkau dengar gitu. Kemudian Ibnu Mas'ud mengatakan, enggak. Rasulullah mengatakan berkali-kali, kebanyakan kesalahan anak Adam adalah pada lidahnya. Jadi mulai hari ini dan seterusnya kita mikir dulu sebelum kita ngomong, kira-kira dampak kalau saya ngomong ini apa ya? Kira-kira sebelum saya nulis di sosmed dampaknya apa ya? Karena seringkali kita nggak memikirkan dampak dari apa yang kita bicarakan, dampak dari apa yang kita tulis di dalam sosial media. Karena kita lupa bahwa di sini nih dosanya banyak banget. Dosa lisan ini ada fitnah, ada ghibah, ada ada kata-kata kotor, kata-kata keji, ada dusta di sana. Jadi hati-hati dengan ini. Seringkali ini mengakibatkan perpecahan, permusuhan, kebencian satu sama lain itu gara-gara lisan yang tak terjaga. Oke, sekarang Oma mau membahas mengenai beberapa di antara dosa-dosa lisan yang itu nggak boleh kita lakukan atau yang nggak mau kita lakukan. Karena kalau kita lakukan efeknya besar ya, efeknya besar. Kita menyangka bahwa apa yang kita lakukan hal yang kecil, tapi ternyata efeknya besar. Makanya jangan terlalu banyak kumpul-kumpul yang nggak ada manfaatnya. Terlalu banyak bergaul, kumpul-kumpul yang nggak ada manfaatnya dihindari, karena berpotensi untuk keluar lisan yang nggak baik. Adalah yang pertama tentu saja ghibah. Tahu nggak teman-teman apa beda ghibah dan fitnah? Ini juga sudah dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Ketika Rasul bertanya kepada para sahabat, tahu nggak ghibah itu apa? Kemudian mereka menjawab Allah dan Rasulnya lebih tahu ghibah itu apa. Maka Rasulullah SAW menjelaskan tentang perkara ghibah. Hati-hati teman-teman semua. Engkau menyebutkan kejelekan saudaramu yang dia tidak suka ketika kejelekan itu didengarkan orang lain. Lalu sahabat bertanya, tapi bagaimana kalau itu kebenaran? Kalau itu kenyataan? Maka kata Nabi, jika sesuai kenyataan, engkau ngomong di belakang, maksudnya engkau ngomong sesuatu di belakang yang orang lain dengar, jika itu sebuah kebenaran, maka engkau telah mengribahinya. Tapi ketika itu tidak sesuai, maka engkau telah memfitnahnya. Jadi kalau kita ngomong di belakang sesuatu yang kalau saudara kita dengar dia nggak suka, walaupun itu kenyataan, itu namanya ghibah. Kalau sesuatu yang tidak benar, itu namanya fitnah. Hati-hati dengan dua itu ya teman-teman semua. Nanti dalam surat Al-Hujurat ayat 12, kita pernah bahas bahwa dosa-dosa seperti itu adalah dosa-dosa seperti kita memakan bangkai saudara kita sendiri. Perbuatan yang sangat menjijikan. Oke. Ghibah itu tidak hanya dari lisan, dengan pandangan mata kayak gitu, atau dengan nyenggol-nyenggol bahu. Misalnya ketika kita lihat ada orang tuh, kemudian kita nyenggol-nyenggol bahu teman kita, atau kita tendang kaki teman kita, ngasih isyarat tuh ada dia tuh gitu. Kita ngasih isyarat apa gitu ya. Itu juga termasuk dengan ghibah. Jadi ghibah tidak hanya sekedar dari lisan, tapi dari pandangan mata, dari perbuatan gestur tubuh, itu juga bagian dari ghibah. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, beliau pernah berkata, ya, tentang Sofiyah. Jadi Sayyidatina Aisyah itu cemburu kan dengan istri Nabi yang lainnya. Jadi beliau pernah berkata tentang Sofiyah. Sofiyah ini istri Nabi dari keturunan Yahudi. Pada saat itu terjadi perang, terus putri-putri orang Yahudi ini akhirnya menjadi tawanan perang yang intinya dinikahi oleh Nabi. Jadi kata Siti Aisyah, kata Sayyidatina Aisyah ini apa? Sofiyah ini orangnya pendek gitu, tapi memberikannya dengan isyarat dengan jari gitu, pendek gitu. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Ya Aisyah, sungguh engkau telah mengatakan suatu perkataan yang ada saja tercampur dengan air laut, maka kalimat itu bisa mengotori air laut itu. Jadi apa? Jadi Nabi Muhammad SAW itu menegur Siti Aisyah untuk tidak memberikan riba dengan isyarat. Begitu teman-teman semua. Oke, berikutnya apalagi tentunya dosa berikutnya yang ada di lisan ini selain riba dan fitnah, nanti maka kasih ayat yang terakhirnya. Ada juga dengan berdusta, berbohong. Hati-hati kalau kita sudah bohong sekali, kita akan
berbohong lagi untuk menambal kebohongan yang kemarin, ya kan? Berbohong. Jadi perbuatan yang tidak ada di diri orang-orang beriman itu berbohong. Apa kata Rasulullah? Celakalah bagi orang yang berbicara lantas berdusta karena ingin membuat suatu kaum tertawa. Bahkan untuk bercanda aja nggak boleh bohong. Apalagi dalam kehidupan yang sehari-hari. Untuk bercanda aja nggak boleh bohong. Rasulullah bercanda nggak bercanda, tapi Rasulullah bercandanya nggak bohong. Contoh, Rasulullah bertemu dengan seorang nenek-nenek. Kata Rasulullah, nenek kamu nggak bisa masuk surga. Bercanda nggak Rasulullah? Bercanda. Tapi bercandanya nggak bohong. Tapi neneknya menangis, kemudian Rasulullah katakan karena di surga nggak ada nenek-nenek. Semuanya kembali muda menjadi usia 30 tahunan gitu. Jadi bercanda, tapi bercandanya bercanda yang nggak bohong gitu. Di surga nggak ada nenek-nenek, ya kan? Jadi kata Rasulullah, nenek nggak bisa masuk surga. Neneknya nangis. Ternyata maksud Rasulullah nanti nenek kembali muda gitu. Jadi nggak boleh bahkan untuk dalam urusan bercanda kata Rasulullah celaka bagi orang yang berbicara lantas berdusta karena ingin membuat suatu kaum itu tertawa. Jadi hati-hati dengan itu. Oke. Kemudian berikutnya apalagi teman-teman semua Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini salah satu dalil-dalil yang menunjukkan bagaimana Rasul membenci sebuah kebohongan ya atau penipuan gitu. Rasulullah pernah melewati satu setumpuk makanan, kemudian beliau memasukkan tangannya ke dalam makanan tersebut, kemudian menyentuh sesuatu yang basah gitu. Loh ini makanan apa? Kayak kurma mungkin ya, tapi ada yang basah gitu. Ini apa kok basah gitu? Kemudian pemiliknya menjawab, makanan ini kata pemilik makanan, makanan ini terkena air hujan jadinya basah. Lalu kata Rasulullah, kenapa kamu tidak meletakkan makanan yang basah ini agar manusia melihatnya? Ketahuilah barang siapa yang menipu maka dia bukan dari golongan kami. Jadi jangan nipu-nipu, jangan bohong-bohong. Nah, salah satu yang membuat kita berbohong adalah dengan lisan kita, hati-hati. Termasuk yang bukan tabiat dari seorang mukmin, dosa lisan itu adalah mengingkari janji. Kita hati-hati dengan kata insya Allah, insya Allah, insya Allah. Di Indonesia ini sering banget, kalau di Arab sering banget, atau di Mesir ini sering banget, wallah, wallah gitu ya, menggunakan kata Allah gitu untuk berjanji. Kalau kita ini insya Allah, insya Allah, insya Allah. Insya Allah tuh kalau di Indonesia tuh mungkin 95% nggak jadi mungkin. Padahal harusnya ketika menggunakan insya Allah itu harusnya jadi. Sesuatu yang kita betul-betul usahakan gitu. Dengan izin Allah kita akan usahakan itu insya Allah. Tapi seringkali kita mengucapkan kata insya Allah untuk mengingkari sebuah janji. Nah, maka teman-teman semua, Rasulullah ingatkan di antara orang munafik itu ada tiga. Apa? Kalau dia berbicara, dia berdusta. Kalau dia janji, dia nggak menepati. Kalau dia diberi amanah, dia berkhianat. Itu bukan sifat dari seorang mukmin. Kalau berbicara, banyakkan dustanya, banyakkan bohongnya. Kalau janji, setiap kali janji, nggak ditepatin, nggak ditepatin, nggak ditepatin. Kalau diberi amanah, dia berkhianat. Maka itu bukan dari golongan orang mukmin. Makanya Rasulullah ingatkan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata-kata yang baik atau dia diam. Mikir dulu sebelum ngomong, teman-teman semua. Kalau saya ngomong ini, orang-orang sakit hati nggak ya? Kalau saya ngomong ini, dampaknya apa ya? Kalau saya ngomong ini, nanti yang terjadi apa? Kalau saya ngomong ini, orang sakit hati nggak ya? Orang terluka nggak ya hatinya? Kadang-kadang kita ngomong nggak pakai mikir, asal ngomong aja. Apalagi kalau lagi marah, ya kan? Makanya kalau lagi marah, dianjurkan untuk diam dulu, supaya terkontrol kata-katanya. Karena kalau lagi marah, kita bisa ngomong apapun, nggak mikir, karena terkuasai oleh emosi. Padahal kata Rasulullah, kalau lagi marah, diam dulu. Kalau lagi marah, wudhu dulu. Kalau lagi marah, ubah posisi dulu. Kalau lagi marah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, berta'awudz dulu. Kalau lagi marah, diam, jangan banyak ngomong dulu, gitu. Itu semata-mata untuk mengontrol lisan.